Halo, assalamualaikum. Oh kak, sebelumnya kenalan dulu ya. Saya ini belum pernah kenalan sama kakak nih. Kalau sama Bang Lepi bah udah kenal gen bah, udah biasa, udah macam saudara gen bah. Kalau dengan kakak ini belum pernah kenal. Namanya siapa kak? Siapa? Kurang keras suaranya. Oh, Kak Herni. Keluhan kakak nih sama Bang Lepi ini sampai sekarang belum dikasih keturunan deh. Ingin punya momongan, gini. Udah berapa lama menikah? Oh, udah setahun. Suara saya jelas kan? Di loudspeaker ya? Loudspeaker. Udah. Jelas ya? Jelas. Halo. Jadi mengapa kita itu kadang belum punya keturunan padahal ingin, itu ada asbab, ada sebab yang mungkin harus kita perbaiki gitu bang. Biasanya kalau seorang suami istri yang sudah pengen punya keturunan, belum punya keturunan, biasanya ini ya, kakak sering enggak sama terutama bapak sering enggak cekcok atau apa gitu bang, ataupun dalam hatinya sampai sekarang ada sesuatu yang mengganjal gitu bang? Sering ya? Pernah ada sesuatu yang mengganjal di hati, yang kesal gitu bang, sampai sekarang pun diingat, tapi kadang diingat terus gitu bang, ada enggak? Masalah yang itu sih banyak hal yang diingat. Tapi kadang tuh rasanya tuh rasa benci yang dipendam gitu bang, tapi udah lama gitu bang, ada enggak kak? Ada ya? Biasanya tuh seperti itu. Jadi kalau ingat tuh kesal gitu bah. Tapi masih kecewa. Rasa kecewa tuh ada kalau ingat deh kak. Kalau kecewa tuh ada kalau ingat. Nah itu Jadi kebanyakan orang yang susah punya keturunan itu akibat kadang kita tuh ada hal sama orang tua kita. Kalau enggak sama ibu, terutama sama bapak gitu. Jadi kalau kakak ingin punya keturunan, biar disuburkan kandungannya, mulai sekarang, buanglah rasa kekesalan, buanglah rasa benci yang disimpan di dalam hati. Terutama sama bapak. Ya kak? Terutama sama bapak. Kalau bisa nanti, habis saya doakan nih, kakak bertemu sama bapak, tapi walaupun orang tua pun tanpa kita minta maaf pun pasti udah memaafkan. Kita jangan memikir siapa yang salah, siapa yang benar. Yang penting kakak tuh datangi bapak, minta maaf ke bapak. Pak, seandainya saya ini pernah kesal, pernah menjadikan anak itu mengesalkan atau gimana lah, bla bla, terserah kakak. Kakak mohon maaf sama bapak ya. Sering cekcok, sering kurang akur ya. Bisa dah kak. Dan pun kalau ada kejengkelan pun boleh kita jengkel, namanya manusia itu pasti ada jengkel. Cuman jangan disimpan berlarut gitu bang. Soalnya kakak ini kalau kulihat itu orangnya tuh mut-mutan. Jadi dalam waktu yang singkat itu bisa berubah. Kadang misalnya sekarang ketawa nih, nanti tiba-tiba dia tuh merengut gitu bang. Benar tak kakaknya? Saya bukan gak menuduh kakak itu kurang baik atau apa. Ada saya pun belum tentu gamin yang ngomong gitu bah ya. Belum tentu saya pun bukan manusia sempurna gitu bah. Cuman kan namanya kita sesama nih saling mengingatkan ya. Bukan menganggap saya lebih baik dari kakak, ada gitu bah ya. Jadi doanya itu simpel. Setiap kakak mau berhubungan ya sama suami, ambil air wudhu, udahnya berdoa, ya Allah, seandainya ya Allah saya ini ya Allah lambat dikasih keturunan ya Allah, apabila itu diakibatkan saya yang mungkin sering menyimpan kejengkelan ya Allah, terutama kepada orang tua saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baca istighfar sebanyak-banyak kakak.
setiap mau berhubungan. Ya kak ya? Tapi kakak pun ada usaha bahwa hati ini tidak boleh ada rasa menyimpan jengkel ya. Harus lebih sabar, jangan sensitifan, jangan baperan. Ya kak ya? Harus lebih sabar. Ya mohon maaf kak ya, kalau misalnya omongan saya ini tidak benar, katakan ya tidak benar gitu Pak. Bang Lepi pun tidak pernah cerita begini begitu tentang istrinya, tidak pernah. Ini Pak kalau menurut penglihatan saya gitu Pak. Mudah-mudahan kakak sama Bang Lepi bisa menjadikan jodoh dunia akhirat yang langgeng, yang berkah, yang baik. Kalau boleh sekarang saya doakan, boleh kak? Boleh saya doakan? Boleh? Coba kakak aminkan doa saya kak yuk. Jelas makan suara saya kak? Ada efek-efek atau mual-mual tergantung. Kalau misalnya di dalam diri kakak itu ada sesuatu yang berhubungan dengan janin itu, ada sesuatu yang non medisnya, biasanya mual. Tetapi kalau memang pas didoakan itu memang murni, tidak ada jenis-jenis sihir atau hal-hal seperti itu ada mah gitu bang. Tapi kalau misalnya kakak pas saya doakan pengen muntahkan kak ya, jangan ditahan ya. Aminkan doa saya kak ya, aminkan jelas makan suara saya ya. Kalau misalnya pas saya doakan kakak itu mual, muntahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, apabila di dalam tubuhnya ya Allah terdapat sihir, penyakit, gangguan di janinnya ya Allah, yang apabila itu diakibatkan oleh beliau ya Allah, yang mungkin sering menyimpan kejengkelan ya Allah, terutama sama orang tuanya, yaitu ayahnya ya Allah, hamba memohon ya Allah, ampunilah beliau ya Allah, ampunilah beliau ya Allah. Jadikanlah ya Allah saudaraku ini ya Allah hatinya lebih sabar ya Allah, lebih tenang ya Allah. Jadikanlah istri yang baik ya Allah, istri yang solehah ya Allah. Ya Allah, apabila dalam tubuh saudaraku ini ya Allah terdapat sihir ya Allah, terdapat khodam ya Allah, terdapat penyakit ya Allah, yang apabila itu diakibatkan oleh amalan-amalan ya Allah, yang mungkin tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan syariat Islam, dan apabila di hadapanmu itu musyrik ya Allah, hamba memohon ya Allah, keluarkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah dari dalam tubuhnya ya Allah. Ya Allah, apabila dalam tubuh saudaraku ini ya Allah terdapat sihir khodam penyakit ya Allah, yang mungkin dikirim oleh orang yang iri ya Allah, orang yang dengki ya Allah, hamba memohon ya Allah, hilangkanlah ya Allah, balikanlah ya Allah dengan caramu ya Allah, balikanlah ya Allah dengan caramu ya Allah, balikanlah ya Allah dengan caramu ya Allah. Sekarang kakak tempelkan telapak tangan kakak di dada ya, telapak tangan ditempelkan di dada. Macam gini, ditempelkan di dada, tempelkan di dada kakak, telapak tangan kakak ditempelkan di dada. Nah, ya boleh gitu. Dengarkan saya kak ya, dengarkan saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kanan. Yang kanan. Telapak tangan kanan. Telapak tangan kanan. Digosok-gosok dulu kak, diputar-putar, putar-putar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang dipegang lagi kak, dipegang ya di perutnya ya, dipegang gitu, dipegang.
Sekarang pegang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhaziru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhaziru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhaziru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhaziru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhaziru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhaziru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhaziru. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kun fayakun. Alhamdulillah. Pas saya doakan ada rasa mual, Kak? Ada rasa mual, tak? Mual. Langsung ke sebenarnya di diri kakak tuh banyak efek negatif tuh. Entah mungkin dari masa lalunya gitulah ya. Nggak perlu saya ceritakan lah ya, namanya aib. Yang udah-udah. Saya juga namanya manusia tidak ada yang sempurna gitu lah ya. Biar saya pun belum tentu Gaam yang ngomongin gitu, Bang. Siapa tahu lebih baik kakak gitu, Bang. Intinya kakak perbaiki diri sekarang, jadi istri yang baik. Jangan mudah ngambekan, jangan sedikit-sedikit marah. Mudah-mudahan setelah didoakan ini kan kandungannya lebih subur, lebih baik. Iya, Kak, ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, dampak utamanya tuh apa, tak? Gimana? Penyebab utamanya tuh, tak? Penyebab utama susah punya keturunan ya? Itu kebanyakan orang yang susah punya keturunan itu ada menyimpan sesuatu kejengkelan atau kemarahan, terutama sama orang tua, terutama sama bapak. Sering cekcok lah, sering nggak cocok gitu biasanya, kebanyakan gitu. Pasti beda pendapat terus gitu, beda pendapat terus. Benar dah kayaknya, Kak? Sering gitu, Bang. Jadi kalau mulai sekarang, walaupun kakak itu posisinya benar, jadi kalau udah jangan disimpan dalam hati, Kak, ya. Kalau udah jangan disimpan dalam hati. Anggap aja namanya orang tua itu radio buruk lah. Namanya gak orang tua gitu, Bang. Anggap dia radio buruk, udah gitu, Bang. Insya Allah nanti lama-kelamaan dengan kakak berdoa yang seperti saya sarankan, insya Allah nanti pun akan lebih subur gitu. Jadi di saat kita melakukan hubungan suami istri itu harus benar-benar lepas gitu, Pak. Harus benar-benar cinta kasihnya tuh ada gitu, Pak. Jangan jadi coel sedikit, ngaku Bah Abang nih. Sana gak jauh-jauh, bahasanya gian, Pak. Bang Agus, mohon maaf, reproduksinya itu emangnya ada lebih encer dah, Bang. Encer, itu tuh akibat sama mama sering komplain, sering ndak akur gitu, Bang. Jadi kalau bisa Bang Agus pun sama mama harus sering ini ya. Pasti sering, itu tuh akibat kadang sama mama membuat mama sedih, kadang membuat mama marah gitu, Bang. Jadi kalau bisa Bang Agus pun banyak-banyak minta maaf sama mama, ya. Insya Allah nanti bagus gitu, Bang. Saya bukan menuduh menuduh kalian banyak dosa ndak gitu, Bang. Saya pun belum tentu Gam kan, Bang. Cuman kadangan itu akibatnya seperti itu, Am. Seperti gini, Gam. Orang kena emah. Coba tanya, orang yang penyakit emah, ada dah tetangga yang dekat-dekat situ. Misalnya emah ini ndak sembuh-sembuh. Udah berobat kena emah. Mudah mah obatnya teh.
berdoa aja, ya Allah, seandainya ya Allah sakit mah saya ini akibat saya sering stres, ya Allah ampuni saya, ya Allah, istighfar, istighfar, istighfar. Rubah cara hidupnya, jangan mudah stres, sembuh. Biasanya emah itu bukan karena sering terlambat makan, tapi karena sering stres. Ya, mohon maaf Kak ya sebelumnya ya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan nih. Posisi ini di mana Gus? Di Kalimantan Tengah masih di Kalimantan Barat ini? Hah? Jambi Manis Mata masih kan? Oh, Manis Mata. Dulu teh saya sering mah ke daerah Manis Mata mengobati sian teh. Video call ini kadang sinyalnya kurang bagus, Bah. Tadi pun berdoa pun kurang ini gitu, Bah. Kurang maksimal. Tapi ya setidaknya lah bisa membuat kita lebih tenang, lebih baik, lebih harmonis. Ya gitu aja ya, Gus, Kak. Oke. Yuk, sama-sama. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.